Ustaz Fasfaya Sofal Jamil mengutip Surah Al-Isra ayat 4-7 yang menyebutkan bahwa Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali dalam skala besar. Menurut Njah, para ulama tafsir klasik hingga kontemporer telah membahas 2 fase tersebut sebagai kerusakan global, bukan sekadar lokal. Felix Xiao, jangan gegabah. Tafsirkan perang Israel-Iran sebagai akhir zaman. Ia menjelaskan bahwa kerusakan pertama ditandai dengan penyimpangan internal yang berujung pada pembunuhan para nabi, termasuk Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Bahkan, Nabi Isa pun disebut dikejar untuk dibunuh. Kerusakan itu tidak mungkin terjadi kecuali dimulai dari rusaknya diri sendiri, lalu merusak keluar, ujarnya dalam kajian tersebut. Wahasapaan akrabnya menyebut sejarah mencatat beberapa fase kehancuran besar yang menimpa Bani Israel. Mulai dari era Jalut Goliat, serangan Nebukadnezar dari Babilonia, hingga periode kekuasaan Romawi. Iran balas 500 rudal. NS kerahkan 50.000 tentara serang balik dalam tiap fase itu. Ia menilai terjadi pola yang sama, konflik, pengusiran, dan kehancuran akibat perilaku yang dinilai melampaui batas. Namun ia menegaskan, pemaparan tersebut bukan ajakan untuk membenci. Al-Quran tidak mengajarkan kebencian. Ia hanya menampilkan karakter secara faktual agar umat memahami dan bersikap dengan benar, katanya. Waha juga mengulas kemunculan gerakan Zionisme modern yang berawal dari gagasan membangun kembali Haikal Sulaiman di Bukit Sion. Ia menyinggung deklarasi berdirinya negara Israel pada 1948 yang difasilitasi Inggris, serta peran lobi internasional yang dinilainya kuat dalam bidang ekonomi dan politik global. Menurut Njah, Al-Quran telah menyebut 3 kekuatan utama yang akan menopang fase tersebut. Kekuatan ekonomi biamwal, jaringan keturunan dan relasi global wabanin, serta dukungan luas aksara nafira. Islam ia mengaitkan ayat itu dengan realitas kontemporer, termasuk dukungan negara besar terhadap Israel dalam konflik di Timur Tengah. Meski demikian, Ustaz Sofal Jamil kembali mengingatkan agar umat Islam menyikapi situasi ini dengan kedewasaan spiritual, bukan emosi. Ia mencontohkan kepemimpinan Islam pada masa Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi yang memberi jaminan keamanan bagi berbagai komunitas, termasuk Yahudi dan Nasrani. Ketika menguasai Yerusalem, Islam datang bukan dengan kutukan, tapi dengan solusi dan keadilan, tegasnya. Terkait perang Iran dan Israel atau saat ini, UHAH tidak secara eksplisit menyebutnya sebagai tanda pasti akhir zaman. Namun ia mengingatkan bahwa pola konflik dan dukungan global terhadap satu pihak telah lama dijelaskan dalam Nash. Baginya, yang terpenting bukan berspekulasi soal kiamat, melainkan memperbaiki kualitas iman, memperkuat literasi sejarah, dan menjaga persatuan umat.